Minggu lalu, hampir setiap hari, IHSG mencetak rekor tertinggi. Tapi rekor IHSG tertinggi di 8.270 tidak diikuti kenaikan indeks saham-saham big cap. Rekor ini juga tidak diikuti oleh banjirnya investor asing masuk ke Indonesia. Beberapa minggu ini, investor asing justru keluar dari pasar saham dan obligasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa investor domestik bisa bergerak sendiri tanpa gerakan investor asing? Apa yang perlu dilihat investor? Saham atau sektor apa yang masih menarik untuk investor? Berikut ini analisis dan tips dari Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Ya, sebenarnya ini bisa dibilang cukup wajar juga ya, karena bagaimanapun kan kita mesti lihat apa atau siapa sebenarnya yang mendorong kenaikan IHSG. Dan memang kalau kita lihat fenomena setahun ini, di tahun inilah ya, dari awal tahun, memang yang menjadi motor pendorong IHSG itu kebanyakan adalah investor domestik, baik itu yang institusi ataupun yang individu. Memang asing net sell terus ya. Kalau kita lihat dari awal tahun year to date mungkin net sell mungkin udah sekitar 50-an triliun something gitu ya. Namun kalau kita lihat dari komponen penggerak IHSG secara year to date, ini memang komponen penggeraknya lebih banyak didorong oleh saham-saham konglomerasi yang memang rata-rata tidak termasuk di dalam indeks-indeks yang majority seperti LQ45, IDX 30 atau IDX 80. Makanya kalau kita lihat performance dari IHSG dan indeks-indeks lainnya itu memang bisa dibilang agak jauh berbeda nih. Biasanya kan indeks-indeks itu bergeraknya selalu sejalan ya. Namun kalau kita lihat year to date IHSG kita naik ke, kalau saya tidak salah, sekitar 13%. Sementara kalau kita lihat LQ45 saja year to date itu masih negatif. Jadi itu yang sebenarnya menjawab kenapa kalau kita lihat asing emang masih terus net sell, tapi di sisi lain kalau kita lihat IHSG masih terus mengalami kenaikan karena motor penggerak IHSG bukan saham-saham yang banyak dijual asing untuk saat ini. Nah, kalau kita lebih elaborasi lagi, misalkan kalau gitu kenapa kemudian investor domestik terus melakukan pembelian gitu atau masuk ya ke IHSG atau saham-saham konglomerasi ini gitu ya. Nah, memang ada beberapa faktor ya. Kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir, ini tidak hanya dari awal tahun ya, tapi dari tahun lalu memang banyak sekali narasi terkait dengan M&A dari konglomerasi ini. Jadi mulai ada rekonsiliasi bisnis, strategi yang sebenarnya cerita itu sebenarnya cukup menarik bagi kacamata investor. Ya, memang ada trade-off-nya dari sisi valuasinya memang sudah cukup mahal. Namun balik lagi, investor kan yang menilai itu adalah future value-nya, bukan current value-nya. Jadi itu yang kemudian membuat dari kacamata investor ya menjadi satu hal yang cukup menarik ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat kan memang ada faktor dari Patriot Bond juga ya. Baru-baru ini kan pemerintah baru merilis Patriot Bond ya untuk Danantara. Dari Patriot Bond itu sebenarnya investor ngelihat bagaimana Danantara yang sekarang sudah memiliki modal itu akan menyalurkan dananya tersebut yang didapatkan di Patriot Bond untuk ke proyek-proyek strategis yang mana nanti akan berdampak kepada emiten-emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yang kebanyakan kalau kita lihat memang emiten-emiten konglomerasi yang ada di situ ya. Jadi itu yang kemudian mendorong para investor domestik, baik itu yang institusi ataupun yang individu, untuk tetap masuk ke IHSG meskipun kalau kita lihat investor asing masih tetap konsisten net sell. Iya, sebenarnya ada beberapa variabel sih. Saya lebih melihat perubahan yang signifikan justru terjadi di perilaku dari investor asing sebenarnya dibandingkan perilaku investor domestik. Ya betul, investor domestik sekarang sudah jauh lebih
pandai ya dibandingkan mungkin investor domestik yang individu mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang para investor sudah lebih pandai untuk melihat bagaimana menilai suatu perusahaan, future value-nya apa menarik atau tidak. Tapi yang saya lihat yang cukup signifikan terjadi berubah itu adalah perilaku investor asing. Dan ini memang banyak komponennya saya lihat. Yang pertama kalau kita lihat investor asing kan tentu harus melihat sumbernya dulu, berarti dari US ya. Mereka harus lihat dulu dari kacamata perkembangan dari sisi ekonomi US seperti apa, yang mana kalau sekarang kan sampai sekarang kelihatannya uncertainty-nya masih cukup tinggi, walaupun kalau kita lihat dari sisi indeks acuan seperti Dow Jones kan masih terus all time high juga gitu ya. Nah di sisi lain kalau kita lihat selain Dow Jones kan tentu alternatif investor asing untuk berinvestasi itu kan sebenarnya tidak hanya di IHSG, tapi alternatifnya banyak sekali. Kita lihat masih ada emas yang masih terus mencetak rekor, itu juga bisa jadi alternatif juga bagi para investor asing. Belum lagi kalau misalnya kita lihat seperti cryptocurrency juga, kita lihat Bitcoin juga memang masih terus melanjutkan rally-nya nih sampai dengan sekarang ya. Jadi itu juga jadi salah satu alternatif. Oke, kalau misalnya sekarang kita bandingkan peers to peers di satu industri yang sama, let's say capital market ya. Di capital market pun dengan valuasi sekarang, IHSG pun sebenarnya bisa dibilang bukan salah satu indeks yang murah juga, bahkan mungkin salah satu yang termahal di Asia Tenggara saat ini. Jadi ya kalau kita melihat dari situ, dari kacamata investor asing, sebenarnya investor asing masih memiliki option pilihan untuk berinvestasi di indeks-indeks lainnya selain kemudian masuk ke Indonesia. Namun ada sisi lainnya juga nih, ada sentimen lainnya juga. Apakah memang investor asing keluar dari IHSG dan kemudian benar-benar keluar dari Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus lihat juga pergerakan dari sisi rupiahnya. Rupiah kita kan memang ya melemah ya, tapi kalau kita lihat pelemahannya relatif tidak terlalu signifikan, tidak terlalu tinggi gitu. Yang menunjukkan apa? Sebenarnya investor asing ini nggak banyak yang keluar dari Indonesia sebenarnya. Dan itu datanya sebenarnya bisa divalidasi dengan tingkat permintaan dari surat utang negara, yang mana tingkat kepemilikan surat utang negara oleh asing tahun ini terus mengalami kenaikan. Dan akhir-akhir ini baru turun mengikuti penurunan BI rate. Jadi ya ini memang kelihatannya investor asing ini switching ya sepertinya ya dari IHSG kemudian switch ke instrumen investasi lainnya. Dan lebih spesifik lagi kan kalau investor asing walaupun tadi dari sisi knowledge-nya dan insight-nya mungkin mereka bisa lebih lengkap, lebih bagus, tapi saat mereka mengeksekut transaksinya mereka banyak keterbatasan. Mereka harus masuk ke saham-saham dan kapitalisasi pasar tertentu, harus mencapai likuiditas tertentu gitu. Jadi tidak boleh semua saham bisa mereka masuki. Iya, kalau kita lihat by the numbers memang cukup berhasil walaupun memang belum optimal. Saya pribadi melihat sepertinya stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini belum cukup optimal ya untuk mendorong. Terlihat dari mana? Kalau kita lihat pertumbuhan inflasi kita masih relatif agak tertahan ya kalau kita. Padahal sejak awal tahun kita lihat BI sudah beberapa kali menurunkan interest rate-nya lebih awal dibandingkan Fed rate gitu ya. Jadi itu yang salah satu variabel mungkin ya yang tolak ukur yang kita bisa lihat untuk mengambil kesimpulan bahwa sepertinya langkah yang dilakukan pemerintah ini memang kelihatannya masih belum optimal untuk mendorong pertumbuhan. Nah, ke depannya saya lihat bagaimana bisa mengoptimalisasi pertumbuhan tersebut. Ya memang ada beberapa katalis ya, ada beberapa PR kunci ya yang menurut saya mungkin parameter yang paling penting yang bisa dilihat adalah dari sisi consumer confidence. Dimana kalau kita lihat kemarin data consumer confidence kan mengalami penurunan juga ya, ada sedikit penurunan. Nah, kalau consumer confidence kita bisa naikkan, ya otomatis dari sisi demand pun tentu juga akan mengalami kenaikan secara otomatis. Dan sisi lainnya adalah dari sisi stabilitas. Saya rasa memang tingkat purchasing power di kelas menengah ke bawah ini memang masih relatif cukup rendah karena memang masih banyak uncertainty di level bawah.
baik itu dari sisi harga pangan yang memang masih cukup dinamis ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari ketersediaan pasokannya juga, belum lagi soal kebijakan, kita sekarang masih cukup ramai juga soal kebijakan bensin, bahan bakarnya. Itu yang sebenarnya noise yang harus dihindari supaya dari sisi di level masyarakat bisa merasa lebih nyaman, dan secara otomatis itu nanti akan meningkatkan purchasing power. Oke, secara sektor mungkin saya bagi dua ya, karena saya mesti elaborasi seperti ini karena seperti yang disebutkan di awal ya, IHSG ini tahun ini memang bergeraknya agak sedikit berbeda nih. Kalau dulu IHSG itu digerakkan sama saham-saham big caps yang ada di LQ45, IDX 30, IDX 80. Sekarang ternyata dibagi menjadi dua golongan, yaitu saham-saham yang ada di IDX 30, IDX 80, dan LQ45. Saya lebih suka menyebutnya old economy, dan new economy-nya itu adalah saham-saham konglomerasi. Digital mungkin beberapa tahun yang lalu tuh ya, saham digital. Sekarang konglomerasi. Nah, saham konglomerasi itu kalau saya take out dari perhitungan IHSG itu sebenarnya bisa lebih rendah sekitar 10% dari hitungan saya. Jadi kalau bicara mengenai rekomendasi, nah itu kita bagi dua tuh, antara mungkin rekomendasi dari old economy fundamental bagus, namun ini lagi kena selling pressure dari asing sehingga fundamentalnya yang bisa dibilang solid belum dicerminkan oleh harga pasarnya. Jadi memang murah nih, bisa dibilang murah, secara valuasi murah, barangnya bagus. Cuman ya kita masih belum lihat ada sinyal buat rebound karena asing masih konsisten jualan. Oke. Sama yang kedua adalah dari new economy yang memang secara future growth ada growth story, walaupun masih quote unquote story ya, tetap harus dilihat di realisasinya gimana ya. Valuasinya mahal, tapi likuiditas tinggi. Nah, jadi dari dua itu. Nah, kalau dari yang pertama, yang kalau kita lihat secara fundamental itu ada beberapa yang back to basic core defensive seperti consumer, kayak seperti Telkom, kemudian ada Indofood dan ICBP. Story-nya adalah kalau kita lihat mulai dari penurunan BI rate kemarin yang berbarengan 1 bulan yang sama dengan Fed rate, kita mulai melihat ada pelan-pelan kenaikan inflasi, dan kedepannya kita harapkan memang dari sisi purchasing power ini bisa improve lagi, dan itu akan kembali pada akhirnya akan mendorong tingkat demand terutama dari sektor consumer ini. Kemudian saham-saham ya sektor lainnya yang masih terdorong oleh interest rate itu adalah banking. Kalau dari sisi banking tentu pilihannya masih di four big banks. Nah, khusus untuk four big banks ini memang cukup menarik karena kalau kita lihat dari sisi performa harga sahamnya, saya rasa mungkin banyak yang meragukan ya, atau mempertanyakan bagaimana sih kemampuan for big banks ini, karena seperti BCA saya rasa year to date masih turun, masih minus. Tapi secara fundamental, secara operasional, dan secara profitabilitas, 4 bank ini sebenarnya nggak ada masalah yang signifikan gitu. Jadi secara harga valuasi ini memang cukup murah, dan ini salah satu pilihan yang sebenarnya cukup menarik kalau misalnya memang mau mengambil strategi investasi jangka panjang untuk mengharapkan dividen yield ke depannya, buy and hold untuk medium to long term. Jadi itu salah satu sektor yang bisa diperhatikan. Di sisi lain yang memang kalau kita lihat shifting ke saham konglomerasi atau mungkin yang terdorong sentimen, itu masih ada di saham-saham di sektor misalkan seperti minerals atau metals ya. Itu ada misalkan ada BRMS yang ada di situ, kemudian juga ada BRPT juga, kemudian ada TPIA juga di situ. Bahkan saham-saham komoditas soft commodity seperti CPO, walaupun harganya memang masih relatif tertekan, namun kalau kita lihat secara sentimen dari sisi demand kelihatannya akan ada story ya, mulai dari kenaikan dari B30, kemudian ada isu penambahan etanol juga ke dalam bahan bakar kita, ya itu kan sedikit banyak akan mendorong dari tingkat demand dari sisi soft commodity seperti CPO. Nah, saham-saham CPO ini yang memang sudah cukup ready di downstream itu memang cukup terbatas ya. Salah satunya yang paling ready itu memang ada di AALI gitu. Jadi itu ada beberapa saham dan sektor sebenarnya yang cukup menarik ya.
Itu konglomerasi tadi. Ya, sebenarnya teknologi juga termasuk di dalamnya. Namun saya melihat untuk tahun ini teknologi sepertinya akan lebih lagging dibandingkan sebelumnya. Karena kalau di teknologi itu kita mesti melihat antara yang di dalamnya ada yang bisa dibilang soft teknologi yang memang bisa dibilang core operasionalnya tuh jualan software gitu ya, quote unquote. Dan teknologi yang memang dia hardware. Hardware-nya ini yang sekarang menjadi growth story-nya menjadi lebih menarik dibandingkan yang software. Yang hardware ini seperti apa? Misalkan DCI yang jualan data center, ya, yang bisnisnya berbasis data center, hardware, sistem infrastruktur teknologi. Ini yang saat ini kelihatan cukup menarik, dan software ini biasanya akan mengikut di belakangnya setelahnya. Gitu. Nah, cerita yang kurang lebih mirip ini juga sebenarnya terjadi di properti. Properti ini salah satu sektor yang diuntungkan juga sebenarnya dengan penurunan BI rate. Cuman memang ada faktor lagging. Biasanya laggingnya itu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Jadi BI rate turun, nanti 3-4 bulan baru kerasa ke operasionalnya properti, nanti setelah itu baru sahamnya akan mengikuti. Namun saya melihat yang akan terkena duluan justru di industrial estate dibandingkan yang residential estate. Kita mesti ingat juga tahun ini tuh tahun pertama setelah tahun pemilu, Pilpres lebih tepatnya. Dan setahun setelah Pilpres, biasanya direct investment tuh baru masuk lagi. Dan yang pertama kali mereka cari ketika pertama kali masuk lagi ke buat invest adalah lahan buat mereka berusaha, beroperasional. Bukan tempat tinggalnya, buat bekerjanya dulu. Gitu. Jadi yang pertama dicari adalah industrial estate-nya dulu, baru masuk ke residential. Residential itu akan menyusul belakangan. Apalagi kalau di residential estate kan saat ini masih ada kendala, terutama dari sisi purchasing power kan. Dimana yang barang-barang big ticket item nih kelihatannya masih demand-nya masih sangat rendah. Ya, untuk IHSG akhir tahun sebenarnya saya punya 2 skenario tadi. Berangkat dari tadi ya, 2 kelompok penggerak IHSG itu ya. Skenario pertama adalah skenario bullish, di mana 2 kelompok ini sama-sama mengalami kenaikan. Di satu sisi saham-saham konglomerasi yang memang sudah mengalami kenaikan dari awal tahun akan tetap bertahan di level sekarang, tidak melakukan koreksi yang cukup dalam. Di sisi lain kita akan melihat kenaikan dari saham-saham yang memang bisa dibilang old economic ya, yang LQ45, IDX 30 dan IDX 80, karena kita lihat ada potensi asing juga mulai kembali lagi masuk menjelang akhir tahun. Nah, di situ kalau saya lihat jika 2 hal itu terjadi, IHSG sebenarnya bisa menyentuh 8.500 di akhir tahun. Namun jika salah satu tidak terjadi, saya lihat IHSG ini akan bertahan di level 8.000 di akhir tahun. Worst case-nya, nah kan nggak lengkap kalau kita nggak ada worst case-nya ya. Kalau misalnya ternyata kita lihat saham-saham seperti LQ45, IDX 30 dan IDX 80 tidak mengalami kenaikan, di sisi lain saham-saham konglomerasi mengalami koreksi, mungkin kita IHSG kita mungkin bisa akan kembali lagi ke level sekitar 7.700. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.